الأسماء والصفات. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama pecinta-pecinta Abah Gus Samsudin atau fan-fannya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya bisa ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya akan membahas lagi tentang orang-orang, mungkin sekitar minggu-minggu yang lalu saya tuh sempat menayangkan atau bikin klarifikasi tentang orang-orang yang pernah baik sama Abah Gus Samsudin. Intinya orang-orang itu yang ini bisa. Ini ada Pisang Muroso, Joko Gondrong, dan juga Joko Arek. Orang-orang tiga ini dulu itu sangat baik sama Abah Gus Samsudin. Terutama Pisang Muroso ini sangat menghormati banget sama Abah Gus Samsudin. Bahkan di Joko Gondrong juga sangat baik. Sedangkan ini si Joko Arek ini baiknya itu karena dia tuh pernah ditolong sama Abah, sempat terkena santet, lalu dia itu tobat. Itu dulu besar sebelum Abah Gus Samsudin terkena kasus. Sebelum Abah terkena kasus, orang ini sangat membisu. Maksud saya itu tidak pernah menghujat kepada Abah Gus Samsudin. Tapi setelah Abah Gus Samsudin terkena kasus, kenapa ketiga orang ini mengatakan Abah Gus Samsudin kontennya itu settingan? Apalagi ini yang namanya Joko Arek ini setiap hari bikin klarifikasi, dikit-dikit menghujat, dikit-dikit menghujat. Juga ini yang namanya Pisang Muroso juga mengatakan kontennya Abah dianggap settingan. Setiap hari orang dua ini bikin klarifikasi, dikit-dikit menghujat Abah. Ya itulah bisa orang-orang ini ya, orang tiga ini. Jadi saya sebut seorang pengecut dan juga seorang munafik. Kenapa? Sebelum Abah Gus Samsudin terkena kasus, kenapa orang tiga ini diam, tidak berani menghujat? Terus kenapa setelah Abah Gus Samsudin terkena kasus, orang ini keluar-keluar menghujat setiap hari? Itu kan namanya kan seorang pengecut dan seorang munafik. Oh ya pemirsa, ini saya akan membahas lagi tentang ada orang baru. Yang jelas saya tuh kemarin sempat nengok videonya seseorang. Yang jelas orang ini juga seorang spiritual juga. Namanya Simoludro. Ini baca orangnya. Namanya Simoludro. Saya tuh sempat nengok videonya orang ini. Yang jelas saya tuh merasa gimana ya? Sangat merasa kecewa sama omongannya orang ini. Jadi seandainya bisa penasaran,
Kita lihat ya seperti apa omongannya Singoludra ini. Ini pemirsa. Dan itu bukan membuat iri saudara-saudara. Kalian aja yang bodoh, dibego-begoi tontonan, ya kan? Diadu domba dengan tontonan, ya. Ketika Joko Arek menyampaikan kebenaran, saya menyampaikan kebenaran, kalian tabrak-tabrak. Ya kenapa? Karena kalian bodoh. Dikerjain lewat tontonan, mau. Digiring lewat framing-framing tontonan, mau. Ya itulah bodohnya netizen. Kenapa? Ya karena tidak melihat kenyataannya. Apa yang dilihat di dalam tayangan itu yang dianggap benar. Makanya tappingan netizen itu maha benar. Tappingan segala netizen, bukan maha benar firman Tuhan ya, maha benar segala tuduhan netizen. Ngopi dulu biar gak ambiar kepalamu. Orang bodoh kan harus dikata-katai jujur. Kalau orang bodoh itu katakan bodoh. Jangan orang bodoh itu dikatakan pinter, itu gak jujur. Ya itu orang-orang bodoh gimana kabarnya? Silakan bertindak bodoh di sini, berbuat bodoh, dan kebodohanmu kamu pamerkan kepada yang lain-lain, gitu. Siapa tahu menular kebodohannya. Ya, dukung terus perdobolan supaya perdobolan adalah menjadikan dobol semesta raya. Karena perdobolan di atas dunia tidak bisa dihapuskan. Ya, dukung perdobolan untuk Boliwong. Tuh bisa sudah jelas apa yang dikatakan Singoludra. Mungkin pemirsa kan kecewa sama orang ini, mengatakan netizen bodoh, mengatakan semua netizen bodoh. Dia itu mengatakan tayangnya Abah itu tidak beneran. Tayangnya Abah Samsudin itu videonya itu tidak beneran, bilangnya orang itu. Dan yang terakhir menyebut Abah Samsudin, bukan menyebut Abah Samsudin, tapi dia itu menyebut dobol. Itu kan menyindir Abah Samsudin. Saya tuh heran sama sesepuh ini, namanya Singoludra ini. Kenapa orang ini kok bisa ngomong seperti itu? Karena apa dia ini tidak ingat sama kejadian yang dulu waktu dia itu memamerkan ilmunya sama Abah Samsudin. Ya ini bisa. Ini yang namanya Singoludra ini. Ya ini bisa gurunya si Joko Arek. Nih fotonya nih. Gurunya si Joko Arek. Jadi itu bisa Joko Arek saya anggap orang yang miring, ya orang miring. Sekarang gurunya ketularan juga, si Joko Arek ngatain kontennya apa itu settingan. Ini juga gurunya juga ikut-ikutan ngatain tayangnya apa tidak beneran, kan juga ketularan juga ini gurunya ini. Apa pantas Singoludra ini disebut seorang spiritual? Ya Allah, ya mudah-mudahan saja video saya ini ditonton sama siapa itu Singoludra ini, mudah-mudahan ditonton. Ya misal ini saya tuh mau pesan dulu sama Singoludra, siapa tahu menyimak video saya. Halo Ki Singoludra, kenapa Anda itu angkuh banget ya cara bicaranya Anda melalui klarifikasi kemarin, kok ngatain netizen bodoh?
Anda itu bicara seperti itu sudah dipikir apa belum? Anda itu sudah tua, sesepuh, tapi Anda itu ngomongnya itu tidak diatur. Apa Anda ini terkena hipnotisnya Joko Arek? Apa Anda ini tidak ingat waktu Anda itu bentrok sama pesulap merah? Anda itu loh sama anak kecil aja tidak berani. Spiritual macam apa Anda ini? Apa saya tayangkan percakapan Anda sama pesulap merah? Ya dan pemirsa, supaya pemirsa tidak penasaran seperti apa percakapannya pesulap merah sama Singoludro ini. Ya dah, intinya videonya seperti ini pemirsa. Udah share sih nggak ketemu, berarti handphone lu yang error, goblok. Belum tahu kalau gue marah-marah lo ya. Waalaikumsalam Jakarta, gimana kabarnya? Lagi ngapain ini Jakarta? Lagi nonton saya jelasnya. Ya, saya lagi live. Mudah-mudahan sehat semua ya, kawan-kawan seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Kita berhibur malam ini sambil ngolok-ngolok si Bancet. Si Bancet merah pesulap cabul. Cabul sama si Nelly di puncak Bogor. Ini hitam, ini putih, ini merah. Bohai, punya si Nelly. Ya terus Bancet merah di konten lu tuh siapa sebenarnya? Memang nggak boleh gua bikin jargon, lu aja boleh. Berarti bukan pesulap. Bancet merah, pesulap merah dari mana? Gua nulis pesulap merah. Terus maksudnya Nelly tuh cerita settingan dari Bancet merah atau kayak gimana? Ya ilah, orang bikin konten lu rusuhin gimana sih? Lah, kan lu yang ngerusuh. Rusuh gimana? Emang siapa yang gua rusuhin? Lah, itu fitnah-fitnah kayak gitu maksudnya. Yang gua fitnah siapa? Yang lu fitnah siapa? Alah, ngeles aja dukun emang. Ya udah kalau emang berani share lognya ya, ditunggu ya sekali lagi. Sok-sokan bener. Kalau bongkar semua permainan lu sama Samsudin, lu sengsara berdua, tau nggak? Lah, permainan apaan gue sama Samsudin? Nggak ada. Ada lah Sel, gue tahu semua. Ya udah pembuktian aja lah, sinilah. Ayo bongkar lah, bongkar kalau emang lu tahu atau itu settingan. Bongkar semua waktu lu berdua sama dia bagaimana gitu. Iya. Lu nya di sini berbelok arah. Gue tahu Sel, udahlah. Lah, coba iyalah bongkar kalau emang ada buktinya saya settingan sama Samsudin atau apapun fitnahan yang tadi disebutin. Silahkan buktikan. Ayolah. Lu sengsara berdua ntar jatuh berdua. Apaan? Udahlah. Ya udah buktiin aja. Malah dimatiin. Sampah. Coba. Malah dimatiin. Kacau nih, emang dukun-dukun kayak gini nih ya. Dukun-dukun sampah tuh kayak gini guys. Tuh, ditelepon nggak diangkat lagi, ya kan? Kayak gini nih, tuh, ya kan? Ditelepon udah nggak balas-balas, nggak ngangkat-ngangkat lagi. Ya, pengecut dukun-dukun tuh. Tuh pemirsa, sudah jelas? Sudah jelas kan? Apa perkaranya antara Singoludro sama pesulap merah? Intinya si Singoludro ini menurut saya ya juga orang bodoh. Paling bodoh. Benar, menurut saya itu orang ini paling bodoh. Spiritual paling bodoh. Sudah tahu loh pesulap merah itu anak kemarin sore. Kenapa enak-enak ngobrol melalui telepon dimatikan sama Singoludro? Kan pengecut termasuk dia itu. Sudah tua menghindar sama anak kecil. Apa itu bisa? Yang namanya Singoludro itu yang disebut spiritual. Katanya sesepuh, katanya seorang berilmu,
Tapi sama anak ingusan takut. Buktinya diputus teleponnya sama si Muludro. Ya Allah illallah. Ya itu misal tadi awal perbicaranya si Muludro mengatakan kejadian yang dulu, satu tahun yang dulu, pesulap merah sama Abagus Samsudin dikatakan settingan, dikatakan sandiwara sama si Muludro. Waktu itu tentang pembuktian sama Abagus Samsudin, sampai-sampai pokoknya Abagus Samsudin di demo sama orang-orang Blitar situ. Sok-sokan Kalau gua bener. bongkar semua permainan lu sama Samsudin, lu sengsara berdua, tau nggak? Lah, permainan apaan gue sama Samsudin? Nggak ada. Ada lah Sel, gua tahu semua. Ya udah pembuktian aja lah, sinilah. Ayo bongkar lah, bongkar kalau emang lu tahu atau itu settingan. Bongkar semua waktu lu berdua sama dia bagaimana gitu. Kenapa si Muludro ini menyebut Abagus Samsudin sama pesulap merah ini settingan? Gimana pikirannya si Muludro ini? Sudah jelas-jelas loh. Pada pokoknya Abagus Samsudin di demo sama orang banyak. Apa itu disebut settingan? Aneh yang namanya si Muludro ini. Katanya sesepuh, tapi mana yang settingan, mana yang enggak, tidak bisa membandingkan. Ya ini bisa. Yang saya anggap orang paling bodoh ya ini bisa. Si Muludro ini ngata-ngatain netizen bodoh, padahal dia ini yang paling parah bodohnya. Oh ya bisa, daripada pikiran suntuk ya, berhubung saya tuh tadi mengucap atas nama si Muludro ini, jadi itu bisa. Tadi ada 3 orang yang sudah menghujat sama Abagus Samsudin, menghina Abagus Samsudin. Sekarang tambah lagi si Muludro, orang pengecut, orang munafik, orang paling bodoh, sama anak kecil takut. Ya dan bisa. Jadi apa yang saya katakan tadi ya, daripada pikiran suntuk ya, ini ada videonya Abah. Waktu itu si Muludro memamerkan ilmunya sama Abagus Samsudin, memamerkan ilmunya di tengah hutan. Jadi seandainya pemirsa penasaran, ya apa boleh buat. Ya bisa. Kalau gitu kita simak ya videonya apa ini sama si Muludro. Tapi ya itu pemirsa, sebelum menyimak saya mohon kepada pemirsa, ini demi membantu nama baik Abagus Samsudin, saya mohon keikhlasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekali lagi terima kasih. Beda bisa, kalau gitu kita tonton ya bersama-sama ya, seperti apa isi videonya Abagus Samsudin sama si Muludro. Ya bisa, kalau gitu kita simak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, salam Mbah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu beliau itu. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum. Injih, injih. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Barakallah. Injih. Panjenengan yang tadi siang itu ke tempat saya, ke pondok saya. Betul. Masya Tadi Allah. siang saya ke pondok jenengan, Injih. mencari jenengan Injih. untuk menanyakan perihal dua orang yang pernah menjadi murid saya, yaitu Joko Arek dengan Opa. Astagfirullahaladzim. Tapi jenengan tidak berada di tempat. Injih, injih. Ya mohon maaf, tadi ada sedikit terjadi insiden di pintu gerbang pondok pesantren jenengan. Saya mohon maaf, sebagai orang tua mungkin saya khilaf. Injih, injih. Mohon dimaafkan Gus Samsudin. Siap, siap. Siap. Inggih. Jadi panjenengan itu adalah gurunya dari Opa sama Joko Arek ini, nggih. Panjenengan itu. Ketika di Jakarta saya pernah mengajarkan beberapa pemahaman terhadap dua orang ini. Tapi dulu saya tidak mengajarkan untuk seperti itu. Karena mungkin terbawa nafsu ya. Tentang pembuktian, mungkin pengaruh media sosial, atau merasa ada sedikit kesombongan yang terjadi di media sosial, sehingga dia datang ke tempat Gus Samsudin. Justru keduanya malah berlaku sombong tanpa disadari. Ya, mohon maaf jika saya kurang mendidik dua orang ini. Siap, siap, siap. Inggih. Jadi panjenengan itu dulunya adalah gurunya si Joko Arek sama si Opa. Kalau begitu ya sebenarnya harusnya saya juga yang minta maaf, karena saya juga sampai membuat beliau itu terluka lah kayak gitu. Karena beliau ingin melakukan pembuktian, terus sebenarnya nggak ada yang perlu dibuktikan sih. Ilmu hikmah itu kan bukan tentang kesaktian, tapi tentang kesadaran kayak gitu. Betul. Nah, tapi beliau itu intinya menganggap itu dobel-dobelan, sandat itu mungkin dianggap nggak ada dan sebagainya. Akhirnya datanglah ke dukun santet, yang ketika itu saya memang ada yang menyampaikan ke saya kalau dulunya pernah nyantet ke seseorang terus lewatnya orang itu. Akhirnya beliau itu pengen membuktikan kayak gitu loh, ikut sama saya. Tapi akhirnya ya terkena santet terus terluka. Jadi terlukanya itu bukan karena saya, bukan saya melakukan, tapi dukun santetnya itu. Justru itu yang saya sesalkan, kenapa melakukan pembuktian. Artinya menantang. Saat menantang perkara, orang itu muncul sifat usuknya, Siap. muncul sifat kesombongannya. Ketika kesombongan itu muncul, maka sesuatu yang seharusnya tidak masuk jadi masuk. Siap. Itulah kelemahan manusia. Dan juga di situ setan yang berperan. Kita pasti tanpa sadar terpengaruh oleh hawa nafsu karena melihat segala sesuatu yang seperti itu. Dan di lain kepentingan saya selain silaturahmi ke tempat jenengan, kenapa saya memilih tempat di luar? Saya tidak menginginkan adanya intrik besar-besaran lagi di pondok pesantren. Kalau dulu mungkin padepokan masih bisa ditoleransi karena itu padepokan. Tapi kalau sudah pondok pesantren, saya sangat menghargai jenengan sebagai seorang mubalik. Kenapa sampai terjadi insiden tadi siang? Karena saya menyayangkan santri jenengan masih meragukan bahwa jenengan mampu memberikan penyadaran terhadap dua orang ini, sehingga tanpa sadar saya khilaf membentaknya sampai terjadi seperti itu. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Intinya saya datang ke tempat jenengan selain mencari dua orang ini, saya membawa pesan dari banyak para praktisi di Indonesia ini yang merasa saat ini terjolimi dengan tuduhan-tuduhan stigma miring. Ya, saya tidak menafikan di semua lini kehidupan ini ada oknumnya. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Anak-anak kecil karena tayangan media sosial seperti itu akhirnya tidak punya adab. Orang tua yang pakai belangkon dengan pakaian adat, pakaian kebudayaan dianggap dukun, dikata-katai, miris Gus. Dan itu berawal dari intrik besar yang terjadi di padepokan jenengan waktu itu ketika belum menjadi pondok pesantren. Jadi kita juga harus sama-sama bertanggung jawab membersihkan ini semua. Kasihan dunia supranatural, dunia spiritual terjungkir balik hanya karena tayangan-tayangan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak berkompeten di bidangnya.
Saya tidak suka melihat saat ini banyak pesulap-pesulap yang baru-baru belajar sudah berani mengata-ngatai praktisi, baik itu praktisi hipnoterapi yang dengan pakaian adat dianggap itu dukun, sedangkan dukun sendiri sebuah profesi luhur loh di bangsa kita ini. Jadi intinya saya datang satu ingin melihat, meluruskan apakah praktek jenengan seperti yang diceritakan orang itu, atau memang ketika nantinya dianalisa secara empiris praktek jenengan itu benar. Jenengan siap, Gus? Enje. Sebelumnya saya ingin mohon maaf dulu ke jenengan karena mungkin dengan adanya saya itu membuat gonjang-ganjing di dunia spiritual. Seperti yang tadi jenengan sampaikan, dengan adanya intrik atau trik yang ada di padepokan saya dulu, sekarang pondok, membuat orang spiritual itu disepelekan. Itu yang pertama, saya mohon maaf dulu ke panjenengan. Panjenengan sebagai orang tua ya tentu saya tuakan, saya hormati itu. Tetapi di sini juga saya ingin bertabayun lah. Ya bila perlu ngomong saya lah, didik saya. Yang pertama gini, mohon maaf dulu guys sebelumnya, biar enak kayak gitu. Saya pengen bertanya ke panjenengan itu mohon maaf dari mana, terus namanya siapa gitu, biar kalau kata orang itu kan kita nggak akan sayang kalau kita itu nggak kenal. Maka saya ingin berkenalan dulu dengan jenengan. Jenengan itu sebenarnya dari mana, karena tadi kan saya juga belum tahu jenengan itu dari mana. Terus mohon maaf, nama jenengan itu siapa? Nama asli saya Raden Agus Arianto. Raden Agus Arianto. Barakallah. Kalau untuk di dunia praktisi, dunia keparanormalan, siap, orang mengenal saya sebagai Ki Singoludro. Singoludro. Asli kelahiran Blitar. Asli kelahiran Blitar? Ya, asli kelahiran Blitar. Mohon maaf, tadi itu kok ada apa ya? Dikira dari Kalimantan. Dulu orang tua saya pindah hijrah ke Banjarmasin di tahun 79. Ya. Jadi saya sempat tahun 2015 sampai 2019 mendirikan padepokan di sebelah timurnya pabrik rokok Apache di Sanan Kulon. Tapi karena waktu itu Covid, rumah itu terjual, saya kembali ke Banjarmasin. Dan saya salah satu dari analis dunia metafisika Indonesia dari Lembaga Analisis Metafisika Indonesia yang pusatnya ada di Surabaya. Jadi semua kegiatan yang sifatnya supranatural dan spiritual kami dari dulu menganalisa. Ini betul secara ilmiah, keilmuan atau bukan. Jadi mungkin nanti saya mohon izin ke jenengan untuk menganalisa praktek-praktek jenengan. Kalau memang itu benar, real, secara empiris kita bisa buktikan, ilmiah dan akademis, maka tidak ada lagi stigma-stigma buruk itu. Bagaimana praktek membuat air karomah itu apakah bisa dibuktikan, itu harus kita buktikan nanti. Dengan siap? Insya Allah. Tadi ketika jenengan menyebutkan tentang Banjar, itu saya teringat dengan seorang wali Allah yang jadi idola saya di Banjar itu. Maulana Sekumpul, betul? Nah, ya. Itu adalah Guru Zaini Abdul Ghani. Siap. Beliau itu adalah seorang, menurut saya, wali Allah yang sangat-sangat luar biasa gitu. Setelah satu amalan saya juga sanadnya dari sana. Sholawat An-Nuridat itu ada juga yang saya dapatkan dari sana, karena saya mengingat dari kata-kata guru saya yang beliau juga berguru ke beliau, sanadnya ke beliau, bahwa siapa yang mengamalkan sholawat 1 hari 1000 kali itu nanti akan mendapatkan yang pertama ridha Allah, yang kedua adalah syafaatnya dari baginda Rasulullah dan khairul adat kayak gitu, di luar dari kenalan. Tapi yang penting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tadi jenengan menyampaikan tentang panjenengan itu seorang sesepuh ya, atau seorang peneliti. Saya sangat bangga ya, bisa kedatangan seseorang yang
menjadi sesepuh dari spiritual yang ada di Surabaya. Saya sangat bangga dengan apa yang jenengan sampaikan, dan saya berterima kasih karena ternyata jenengan perhatian juga dengan apa yang saya lakukan. Nah, untuk masalah pembuktiannya, yaitu terserah panjenengan lah bagaimana cara untuk membuktikannya. Tapi sebenarnya ya saya sendiri tidak bisa membuktikan apapun, karena jujur ketika melakukan pengobatan itu saya tidak menggunakan logika, tetapi menggunakan hati saya atau ngetutnya rasa kayak gitu. Sebagai contoh begini, Mbah, ketika ada orang yang sakit, ya kan, terus beliau itu datang ke saya. Yang pertama, saya mempunyai prinsip bahwa beliau itu yang datang ke tempat saya itu kersane Gusti Allah. Beliau bisa datang ke tempat saya itu kersane Gusti Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena beliau itu datang adalah kersane Gusti Allah, ya maka saya pun menyerahkan semuanya kepada Allah. Kalau bahasa Jawa ini dungane ya Allah mampu lah, tak karepe Gusti Allah kayak gitu. Pasrah ngalah. Iya, saya bisanya bismillah, ya bismillah. Saya bisanya Al-Fatihah, ya Al-Fatihah. Saya bisanya ngeludahi, ya saya ludahi. Saya melakukan pengobatan pakai air, ya pakai air. Saya pengobatan pakai daun, ya pakai daun. Bahkan pakai sapu lidi dan lain sebagainya. Terkadang juga pakai tanah kayak gitu. Kalau ternyata saya menggunakan hal semacam itu dianggap trip, ya silakan saja. Silakan saja, itu masalah pribadi masing-masing. Tetapi saya punya keyakinan saya itu hanya menjadi seorang perantara. Saya hanya menjadi sebuah sarana saja. Dan yang menyembuhkan itu bukan saya. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya saya melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kereteknya hati saya. Kadang pakai tisu dan lain sebagainya. Kalau nanti panjenengan membuktikan, ya silahkan. Membuktikan itu kan berarti panjenengan itu harus tahu. Maksudnya harus masuk ke dalam, terus melihat bagaimana keadaannya, terus setelah itu sampean lihat, terus sampean analisa. Itu saya sangat suka. Yang terpenting begini, Mbah, maksud saya jangan, mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf, jangan hanya di gerbang. Kalau di gerbang terus dengan kata-kata pengen membuktikan, ini bukan jenengan ya, bukan jenengan. Maksud saya adalah seseorang dulu yang dari Jakarta juga, beliau itu menyampaikan bahwa pengen membuktikan, bahkan menganggap saya itu, mohon maaf, menganggap saya melakukan penipuan, trik dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya minta untuk masuk ke dalam, tidak mau. Dengan kata-kata kalau nanti di dalam dikeroyok, padahal itu semua hanya suudzon saja. Kalau beliau masuk ke dalam terus membuktikan bagaimana proses pengobatannya, insya Allah ya bisa clear kalau memang niatnya baik. Tetapi nggak tahu niatnya bagaimana. Saya juga nggak berpikiran buruk sih. Yang jelas, mohon maaf, ketika pengen benar-benar membuktikan, ya sesuatu hal yang dibuktikan itu kan ini bersifat sirri. Jadi ya nggak bisa dilogika. Tapi kalau bagaimana melihat prosesnya, bagaimana doanya, terus diambil dari kitab mana, terus setelah itu metodenya kayak gimana, ya silahkan saja. Saya tidak mempermasalahkan itu kayak gitu. Jadi begini, mungkin yang datang ke Padepokan jenengan waktu dulu sebelum sekarang menjadi pondok pesantren. Saya izin duduk ya. Oh jadi. Orang yang bukan memiliki kompetensi di dalam bidang pengobatan. Kita harus tahu, masyarakat juga harus cerdas. Seorang magician atau pesulap berbeda dengan pelaku mistikus. Dengan pelaku mistik, baik itu dengan jalur keagamaan, hikmah adalah ilmu mistik, bukan ilmu magic. Selama ini masyarakat kita terbodohi. Saya selama ini tertawa melihat orang yang tidak memiliki kompetensi di dalam bidang pengobatan, di dalam bidang psikologi, ataupun di dalam bidang hikmah, tapi ngerecoki, membuktikan dan mengata-ngatai semua praktek yang dilakukan pelaku hikmah itu sebagai dobol. Ya semua orang tua tersinggung, Gus. Orang-orang tua yang pelaku-pelaku yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan sharing dengan saya, beliau semua merasa tersinggung. Karena apa? Profesi ini sudah sejak lama ditekuni. Ya kalau hal lain mungkin ditemukan oleh mereka di sana, itu kan oknum. Bukan semua seluruh praktisi itu seperti itu. Jadi ya kalau ingin membuktikan, cukupkan dulu ilmunya.
Contohnya membuktikan suwuk ya, kalau bahasa Jawanya suwuk. Itu ada ilmunya. Membuktikan praktek ru'yah secara ilmiah gamblang bisa dibuktikan. Dari nada-nada suara, lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan mempengaruhi ke dalam jiwa seseorang yang kotor. Dan itu semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Zaman sudah semakin canggih. Sudah banyak metode-metode yang bisa untuk membuktikan kebenaran itu semua. Sesuatu yang benar tidak perlu dibenar-benarkan, pasti akan benar. Tetapi ketika orang itu mencari pembenaran, dukungan sana sini, itu pasti pembohongan publik. Hanya kepentingan sepihak. Ya wajarlah, manusia itu masih dipenuhi nafsu, apalagi mungkin masih muda, belum memiliki kesadaran yang luas. Ya kita yang sudah berusianya lebih daripada mereka hanya bisa memaklumi dan menunjukkan bukti-bukti karya. Tidak perlu kita menghujat seperti mereka, tapi sadarkan mereka dengan bukti-bukti. Kedatangan saya ke sini menemui jenengan untuk ini, menunjukkan bukti-bukti kebenaran yang secara empiris bisa diterima akal, logika. Karena agama, hikmah, semua itu logika. Walaupun prakteknya di luar logika, tapi hasilnya bisa dilogikakan ketika sudah muncul hikmah itu. Ketika belum muncul tidak bisa dilogikakan prakteknya, bagaimana merumuskannya. Tapi ketika sudah muncul hikmah, baru bisa dipraktekkan, bisa dianalisa. Karena hikmah tidak akan muncul tanpa asbab. Betul atau tidak? Iya. Terus sekarang yang mau jenengan buktikan itu apa? Mungkin nanti bagaimana jenengan menarik pusaka, walaupun dalam bahasa saya itu bukan menarik, tapi menemukan, karena pusaka terpendam di tanah itu banyak dari sejak zaman dulu. Itu awal. Kedua nanti ru'yah dan juga air karomah itu. Apakah jenengan keberatan? Boten. Saya sama sekali tidak keberatan dengan apa yang tadi jenengan sampaikan. Cuman ada beberapa hal sih sebenarnya yang juga menjadi ganjelan di hati saya itu, untuk panjenengan. Kalau apa ya, penarikan itu apakah bisa dibuktikan begitu? Secara logika bisa, karena ya mungkin bahasa yang digunakan kelaziman saat ini penarikan. Orang mengenalnya penarikan. Padahal kalau dalam bahasa yang sebenarnya itu penemuan. Pusaka-pusaka, mustika-mustika yang terpendam di tanah itu banyak. Karena di wilayah sini, di Blitar khususnya, dulu kerajaan besar. Iya. Soalnya saya tidak punya ilmu sama sekali untuk hal yang semacam itu. Saya tahu jenengan bisa mendeteksi dengan getaran rasa, dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Dengan alat yang canggih pun sama nantinya. Getarannya seperti yang jenengan rasakan. Kalau memang itu nanti harus dibuktikan dengan metode yang lebih masuk akal. Kalau kita hanya berbicara mungkin tidak masuk akal. Tapi kalau dibuktikan dengan mungkin peralatan dan penjelasan ilmiah, itu bisa. Jadi intinya jenengan mengundang saya ke sini itu untuk membuktikan beberapa hal, ngoten nggih. Termasuk yang pertama itu penarikan, walaupun saya bilang saya tidak bisa. Terus yang kedua itu tentang metode-metode pengobatannya ya. Nggih. Karena selama ini saya melihat kan orang-orang itu selalu menganggap remeh. Jenengan sekarang ini mubalik. Seorang mubalik diremehkan saya tidak suka. Tidak terima saya kalau seorang mubalik itu diremehkan. Sangat tidak sopan sekali. Jenengan di sini menghidupi anak yatim, walaupun jenengan tidak bercerita kepada siapapun. Di luar sana anak yatim yang jenengan hidupi banyak. Menghidupi pondok pesantren jenengan gratiskan sekian lamanya. Orang tidak tahu. Tidak dipungut sesen pun bayaran. Santri semua cerita ke saya kemarin waktu saya ketemu mereka. Ada yang sudah 3 tahun ikut jenengan, ada yang 4 tahun. Semua bercerita.
Tapi kan di luar sana tidak tahu bagaimana menghidupi begitu banyak manusia dengan begitu banyak perut di dalam pondok pesantren itu. Jenengan tangani sendiri. Orang hanya mampu merendahkan, oh Samsudin dobol, Samsudin dobol, Samsudin dukun. Mereka apakah tahu yang sesungguhnya? Kan tidak. Saya datang ke sini untuk yang kedua kalinya. Waktu dulu saya datang karena begitu ramainya, begitu mengguncangnya, saya datang jenengan waktu itu di Jakarta. Dan ini kali kedua saya datang, alhamdulillah bisa ketemu dengan jenengan. Ya, supaya publik tahu bagaimanapun jenengan seorang mubalik. Enggak, saya pemulung rasa, Mbah. Itu dulu Gus. Itu dulu waktu usaha. Iya, waktu saya ke Jakarta itu terus ditelepon sama kiai saya, disuruh pulang, terus enggak boleh terlalu banyak bicara dan disuruh untuk mencabut laporan saya waktu itu. Akhirnya ya beberapa saksi yang diundang tidak saya hadirkan, dan saya diminta untuk menyediakan saksi ahli pun juga tidak saya sediakan, karena memang apa ya, dari kiai saya tidak mengizinkan untuk itu, karena waktu itu kan asumsinya kan sudah benar-benar menyudutkan saya. Jadi ketika kita sudah dianggap salah, kita menjelaskan seperti apapun ya, yang suka nggak butuh penjelasan kita, dan yang lebih nggak suka ya nggak butuh penjelasan kita. Akhirnya saya disuruh diam ya, sampai sekarang ini saya diam dan tidak menjelaskan apapun tentang hal itu. Ya berarti saya yang harus menjelaskan saat ini, karena bersinggungan dengan seluruh praktisi, Gus. Ya mohon maaf ya. Kasihan juga loh, di mana-mana orang berpakaian budaya saja dibilang, wah dukun. Kalau nggak nipu ya cabul. Kan mengkerdilkan akhirnya, membuat stigma buruk. Dan yang mengatakan itu anak-anak yang tidak jelas, anak-anak kecil yang tidak memahami. Medsos itu kan diakses oleh banyak orang. Saat medsos ini menjadi corong dan di tangan orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia buat, tidak memiliki kompetensi, tidak berpikir jauh ke depan efeknya bagaimana, psikologi publik dipermainkan. Tapi di balik semuanya ada hikmahnya, Mbak. Di balik semuanya ada hikmahnya, bahwa mungkin salah satunya ketika ada sesuatu hal yang kita rasakan atau kita lakukan dan itu kita tampilkan, ya pasti akan terjadi banyak perdebatan. Itu yang pertama. Yang kedua hikmahnya, ya semoga saja yang saya lakukan itu karena untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian manusia gitu. Dan yang ketiga kalinya mungkin dengan adanya kejadian saya ini membuat spiritual yang lain bisa mungkin lebih baik lagi lah kayak gitu. Itu saja, karena akan ada banyak orang yang ketika kita berjuang banyak yang nggak suka kayak gitu. Yang jelas oknum-oknum itu nanti akan menyerang saya dan jenengan. Banyak oknum-oknum yang bersembunyi dengan baju spiritualitas. Banyak oknum-oknum yang bersembunyi dengan bahasa-bahasa supranatural, metafisika, dukun. Padahal bukan dukun. Kalau kita jelaskan, dukun itu hanya ada 12 macam keahlian dukun di Indonesia. Yang jelas tidak ada dukun pesugihan, dukun penggandaan uang, apalagi dukun cabul, tidak ada. Ya itu yang harus diluruskan. Ya, dukun itu kan artinya keahlian ya. Betul, ahli, dukun itu ahli. Ya. Bahasa dukun kita pijat, dukun bayi dan lain sebagainya gitu. Jadi ini harus diluruskan, kalau tidak mau dibawa kemana bangsa ini? Dengan pembuktian keilmuan yang ada ini secara empiris, mereka tidak akan bisa membuktikan keilmuan mereka. Iya, siap. Oke, monggo kersa kalau jenengan intinya niatnya baik, itu mau bertabayun ya silahkan lah kayak gitu. Saya malah senang seperti itu. Yang jelas ketika jenengan niatnya baik, mau datang ke pondok ya silahkan kayak gitu. Saya datang ke sini ini tadi saya kira panjenengan itu mau ngajak tarung saya kayak gitu loh. Jadi kita tarung, tapi yang bermartabat, tarungnya seperti anak-anak kemarin itu kan tidak bermartabat. Kita orang yang sudah dewasa bertarung, tidak apa-apa kita bertarung, tapi tarung yang bermartabat. Dengan paham kan?
maksud Siap. saya. Siap. Nggih. Nggih, siap. Jadi ya semua itu memang harus dibuktikan. Tidak bisa segala sesuatu hanya diomongkan, dipertontonkan yang orang lain tidak paham. Karena masyarakat kita itu sekarang ini seperti bebek, digiring ke sana, digiring ke sini, mereka dibentur-benturkan. Ya, jangan merasakan sendiri sekian lamanya jangan dibentur banyak orang. Karena orang yang tidak tahu sebenarnya digiring seperti bebek. Dan yang jadi pengalaman saya juga nggak ingin membuktikan sesuatu hal ke orang yang tidak sefrekuensi gitu. Karena dijelaskan seperti apapun juga nggak akan jelas gitu loh, Mbak. Jadi kita tidak perlu menjelaskan kepada mereka, kita buktikan dengan karya saja. Iya, Biar siap. mereka berpikir sendiri. Saya pernah diundang di salah satu podcast ya di situ. Iya. Dokter lah kayak gitu. Di situ saya disediain pisau. Ya saya disediain ke badan saya. Cuman ya nggak jadi bukti apapun karena memang ya nggak suka tetap nggak suka kayak gitu loh, Pak. Masalahnya itu kan kayak gitu. Itu teman-teman di LAMI ya, Lembaga Analisis Metafisika waktu itu sudah menyiapkan 5 pisau pedang mau berangkat ke Jakarta. Saya bilang ngapain teman 100 Oke, sini juta? saya. Monggo. Jadi intinya nanti kita ya bermain-main saja, Bang. Ngeten nggih. Intinya ya apapun pendapat orang ya silahkan saja lah kayak gitu. Yang penting intinya kita ya saling belajar kayak gitu aja lah. Support lah Gus ya. Siap. Saling support. Kita welcome dengan siapapun. Saya juga berharap Gus Samsudin sendiri karena itu pondok pesantren, tolong hentikan orang-orang yang tidak berkompeten yang datang hanya untuk Iya. pembuktian tidak jelas, yang tidak punya kompetensi di bidang itu. Akhirnya pondok itu jadi tidak terhormat lagi, dibuat jak-jakan anak-anak seperti itu. Ya kalau saya kan niatnya baik, mereka datang untuk silaturahmi. Tapi kalau niat mereka nggak baik ya itu kan urusan dia kayak gitu. Cuman ya sudahlah. Yang penting niat saya baik kayak gitu aja. Seperti itu. Kalau namanya pembuktian itu ya yang bermartabat, tarung bermartabat. Bukan tarung kita itu seperti anak-anak kemarin, tidak ada martabatnya. Contohnya kayak gini loh. Allahu Akbar. Astagfirullah. Yang seperti ini yang bermartabat, pembuktian itu Wah, ini ke pohon kalau ke orang kayak gimana ini, Mbah? ya gosong. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Oh, Pohon aja bisa kobong ya, Mbah ya? ya apalagi orang gosong. Masya Allah. Jadi mungkin kayak gini yang kalau ditancapin ke pohon pisang terus alum gosong itu ya, Mbah ya? Ya kalau di Jawa itu ada yang namanya lebur seketi. Kalau dipukulkan pohon pisang langsung layu. Itu kalau pusaka gitu, Mbah? Kalau pusaka juga ada, Termasuk yang jenengan punya itu? termasuk yang saya punya ini. Memang energi atau unsur yang ada di situ unsur api. Jadi kalau Pantesan sampean galak, Mbah? nggak kuat-kuat bawa ini emosional terus, mau marah terus. Pantesan santriku mbok ketak geblak, Mbah. Ngapunten nih Gus, ngapunten. Mboten apa-apa. Ya, untuk itu aja pembelajaran biar lebih istiqomah. Ya sholawatnya. karena agak sedikit meragukan jenengan, saya enggak sukanya itu gitu. Tapi itu ya spontan lah. Kalau saya itu malah seneng, Mbah, dianggap yang kayak gitu. Memang karena saya memang nggak punya ilmu apa-apa, memang itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap kan orang-orang yang datang itu kan nggak mengira saya sakti. Jadi nggak bikin harapan yang berlebihan. Harapan yang berlebihan kan juga berdosa. Harapan itu nanti kepada Allah, Ya bukan kepada manusia. kemana lagi kita menggantungkan harapan? Siap, Kalau siap. manusia itu hanya perantara saja. Oke. Mantap, Mbah ya. Nah, ini dolanan bocah. Pohonnya aja langsung hidup loh. Wah, itu Dolanan bocah. itu bukan keris petir, Mbah ya? Bukan ya? Bukan keris petir ini. Itu kalau saya nyebutnya keris petir itu, Mbah. Bisa keluar apinya itu, kalau Masya keris Allah. petir beda lagi. Allahu Akbar. Batu petir beda lagi.
Mantap. Masya Allah, Allahu Akbar. Nggih. Mungkin salah sijine ngeten iki Mbah nggih. Allahu Akbar. Salah sijine ngeten niku ya, Mbah. Ngeten niku mungkin salah sijine ya, Mbah. Nggih. Masya Allah. Nggih. Allahu Akbar lah. Amit Mbah nggih. Allah Akbar. Wah, mantep Gus. Aku gawe pusaka ngetokne geni lah Gusti, malah ngetokne geni untuk pusaka. Dolanan nih Mbah. Kula belajar saking jenengan niku lho. Kok iso ngono? Terus kula belajar kan jenengan. Napa niki namine Mbah? Ini dapur brojol. Brojol lek ngelainnya ben penak ono, Mbah. Orang tua dulu gitu, tindih, jadi brojol itu biasanya yang punya peternak, terus yang brojol kecil ini yang bawa ibu praji, tukang dukun bayi yang bantu orang lahiran gitu. Biasanya yang bawa keris brojol ini. Ya adat budaya, bukan pada apa sih, karena kelaziman dipakai oleh orang-orang tua dulu seperti itu. Siap. Jangan disangkut pautkan dengan agama ya. Siap. Hal seperti ini kan Budaya ya. Kebudayaan, sesuatu yang sudah lama karena akal dan budi didaya upayakan sampai sekarang jadilah budaya. Budaya dan kebudayaan itu berbeda. Budaya sendiri ada pada manusianya, kebudayaan ada pada kebendaan. Kalau benda seperti ini yang dengan izin Allah hadir di sini gitu. Nah menurut jenengan ketika hal semacam ini penjelasannya secara logika itu bagaimana, Mbak? Kalau secara logika, saya sendiri pernah mengalami karena saya sendiri dulunya praktisi ya, sebelum menjadi tukang ngerosoi praktisi palsu. Ada beberapa kepercayaan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Hal seperti ini ada. Asal di tempat itu memang ada pusaka yang terpendam. Bisa muncul. Kita tidak menafikan. Semua tidak bisa dilogikakan ya, karena alam itu ada dua dimensi. Dimensi nyata dan dimensi yang tidak nyata. Dimensi yang tidak nyata hanya bisa dideteksi dengan rasa dan perasaan yang dalam. Tapi dimensi nyata bisa dilihat mata dan difikirkan. Ya, kalau kita analisa dengan logika pikiran, ya nggak masuk logika seperti ini, kemunculan benda-benda seperti ini. Hukumnya magnetisme. Ya tadi loh, kosmologi antara kosmos yang besar dan kosmos yang kecil, ketika sinkron apapun bisa terjadi. Siap. Setelah ini panjenengan pengen membuktikan apa lagi, Mbak? Ke pondok aja gimana? Tapi kalau di pondok nanti tidak bikin huru hara. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah tidak. Takutnya nanti ada orang yang mengatakan, wah orang tampilannya seperti dukun masuk pondok pesantren. Ini kan pakaian kebudayaan, saya pakai hitam-hitam karena memang suka hitam-hitam. Yang melestarikan budaya berpakaian tradisi itu siapa kalau bukan kita-kita ya kan? Siap. Ya pondok saya itu Nuswantoro, jadi ya, Nusantara. Saya sukanya karena ada Nuswantoro di ujungnya itu. Jadi apapun yang sifatnya kenusantaraan ya kita perlihatkan di sana. Siap. Oke, monggo panjenengan saya undang ke pondok saya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok jenengan kalau mau datang kabarin saya. Nggih. Nanti saya tunggu di pondok saya, Bang, nggih. Nggih. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Nanti kita tunggu mbahnya di sana. Selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pemirsa,
sudah jelaskan tentang video itu. Seperti apa omongannya Simoludro, seakan-akan orang itu gimana ya, menurut saya tuh sok pintar bicara, dia itu sok menggurui sama Abah Gus Samsudin, sok pamer ilmu. Dikira Abah Gus Samsudin tidak memiliki ilmu yang seperti mengeluarkan api itu. Ya itu misal, apa itu yang disebut orang spiritual? Apa dia itu video yang seperti itu dianggap tayangan tidak benar sama orang ini? Ya Allah, padahal si Malodro ini bisa memiliki channel, memiliki konten. Yang jelas kontennya itu apa ya? Ya juga pengobatan di tempatnya. Inilah fotonya yang seperti ini bisa. Mungkin di Sungai Ludra ini kontennya tidak laku mungkin. Lalu dia tuh iri sama kontennya Abah Gus Samsudin. Ya Allah. Ya udah bisa. Kalau gitu saya mau undur diri ya. Jadi seandainya ada perkataan saya yang keliru kepada panjenengan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak bisa, kalau gitu saya pamit undur diri. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.